Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agit Putrajaya. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu tauhid, ilmu kalam. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada dasar hukum Al-Quran dan hadis, yang ketiga nama lain dari ruang lingkup ilmu kalam, dan yang keempat cara pemikiran ilmu kalam. Yang pertama ada pengertian. Pengertian ilmu kalam menurut ahli tata bahasa Arab, kalam adalah kata atau lafaz dengan bentuk majemuk, ketentuan atau perjanjian. Secara teknis, kalam adalah alasan atau argumen rasional untuk memperkuat perkataan. Secara tata bahasa, kalam merupakan kata umum tentang perkataan sedikit atau banyak yang dapat digunakan untuk setiap bentuk pembicaraan atau ekspresi suara yang berturut-turut hingga pesan-pesan suara itu jelas maksudnya. Yang kedua ada dasar hukum dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wewenang kepada Rasulullah untuk menjelaskan kepada manusia sampai mereka memahami dan dapat mengamalkannya, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu dapat menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Surat An-Nahl ayat 44. Yang ketiga, nama lain dan ruang lingkup ilmu kalam. Ilmu kalam sering juga disebut dengan ilmu tauhid atau usuluddin. Pokok bahasa ilmu tauhid memfokuskan pada keesaan Allah, baik zat maupun keesaannya. Ilmu kalam juga disebut dengan ilmu akidah atau ilmu usuluddin. Yang keempat, corak pemikiran kalam di Indonesia. Teologi Islam atau yang dikenal juga dengan kalam memang selalu menarik perhatian cendekiawan dan pemikir muslim. Selain ada kontak pemikiran, juga persitegangan pemikiran. Hal ini tidak dapat dielakkan ketika mendiskusikan kalam, karena selalu ada mainstream pemikiran yang menjadi dasar dari argumen yang berkembang dari setiap person yang membicarakannya. Perbedaan teologi ini dimulai sejak zaman sahabat yang menimbulkan keragaman pemikiran dalam Islam. Bagi kalangan intelektual, perbedaan pemikiran bukanlah sebuah masalah, melainkan sebuah khazanah keilmuan yang perlu dikaji lebih jauh sehingga betul-betul memahami maksud dan tujuannya. Contoh tokoh kalam di Indonesia, Nurcholish Madjid. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang ilmu dan ajaran bahwa keduanya sesungguhnya secara nyata ada dalam kehidupan manusia dan mempengaruhi masyarakat, yakni kehidupan sosial manusia dalam konteks ruang dan waktu. Mengenai agama dan kemanusiaan, beliau berpendapat bahwa sebenarnya agama tetap bersifat kemanusiaan, karena agama mempunyai tujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaannya. Mungkin itu aja saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.